Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dita Ratnayanti, tutor fisika kejar paket C Taiwan. Setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang besaran dan satuan, pertemuan yang lalu. Sekarang kita belajar tentang gerak lurus. Ini di bab kedua ya, gerak lurus. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau tanya-tanya dulu ya. Teman-teman tahu nggak yang dimaksud gerak itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak gerak itu apa sih? Halo? Gerak itu apa? Benar, benar. Pendapat yang lain? Kata Mbak Nuryani itu gerak itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang lain punya pendapat yang berbeda mungkin? Ya, saya lanjutkan. Perubahan posisi bisa, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, perubahan posisi itu juga benar. Nah, gerak, saya baca dulu ya, pengertian gerak itu apa. Gerak atau bergerak itu artinya atau itu terjadi jika suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap titik acuan. Saya baca lagi ya. Gerak atau bergerak jika suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu berubah terhadap titik acuan. Kita lihat di contoh. Di sini ada contoh. Ada anggap aja ini lemari ya. Anggap aja yang bentuk kotak ini lemari. Kemudian di sampingnya ini ada gambar juga, ini meja. Nah, dan yang ini, yang kelihatan muka ini, anggap aja ini seseorang. Anggap aja namanya Rani. Nah, mula-mula Rani itu ada di dekat meja. Ada di dekat lemari. Mula-mula Rani ini berdiri di dekat lemari. Kemudian Rani berjalan menuju meja. Anggap aja ini lemari itu ada di sebelah kiri. Kemudian mejanya itu ada di sebelah kanan. Nah, Rani mula-mula itu ada di dekat lemari. Kemudian si Rani ini berjalan menuju meja. Nah, pergerakan Rani dari lemari menuju meja itu, ini Rani ya, ini yang ada muka sama badannya yang kurus ini Rani, dia bergerak berjalan menuju meja. Nah, itulah yang dinamakan gerak. Atau gerak itu yang bisa dikatakan itu berpindah tempat. Benar kata tadi ada yang menjawab juga kan, berpindah tempat juga berganti posisi. Itulah yang dinamakan gerak. Nah, suatu benda itu dikatakan bergerak jika dia berpindah dari titik acuannya berpindah dari titik acuan ke tempat lain. Itu bergantung dari di mana dan apa yang dia jadikan titik acuan. Nah, maka dari itu apa sih bedanya orang yang bergerak dan orang yang diam? Kita lihat titik acuan di sini, titik acuannya itu berada di lemari kan? Kita lihat di sini di gambar sederhana yang saya kasih contoh ini, titik acuannya atau titik intinya, titik pertamanya itu berada di lemari. Jika Rani
orang yang kecil ini berjalan ke meja, berarti dia dikatakan bergerak. Tapi jika Rani tidak istilahnya tidak berpindah tempat, tapi dia tetap berada di titik acuan semula, itu namanya dikatakan diam. Jadi gitu, gerak itu berpindah tempat, berpindah posisi, berubah kedudukan terhadap titik acuan. Dan kalau diam itu jika benda tidak berubah terhadap titik acuan. Jadi dia tetap ya. Kalau gerak itu berarti berpindah posisi. Bisa diingat? Insya Allah saya lanjutkan ya. Dalam fisika, bergerak atau diam itu bersifat relatif, tergantung apa yang dijadikan acuan. Jadi dia relatif, tergantung apa yang dijadikan acuan. Contohnya gini, kita ingat saja ketika kita seumpama kita ada di stasiun di Taipei, ada di stasiun di Taipei, kemudian kita naik kereta. Nah, yang kita buat untuk titik acuan itu stasiun, seumpamanya stasiun Taipei, kita buat titik acuan. Kemudian saat kereta berangkat, nah itu berarti kereta Anda dan penumpang lainnya itu berarti bergerak menjauhi titik acuan. Nah, itu ada banyak contoh sebenarnya, bukan hanya kereta. Tadi juga yang saya kasih contoh itu juga ini ya, contohnya dari pergerakan yang sifatnya juga relatif kan. Apapun yang dijadikan titik utama, entah itu meja atau bisa jadi tadi Rani bergeraknya dari meja ke lemari. Yang tadi kan contohnya dari lemari ke meja. Tergantung pada apa yang dijadikan titik acuan. Nah, gerak itu sendiri ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Relatif. Yang tadi saya kasih contoh itu. Yang kedua itu semu. Kita lihat masing-masing. Kalau gerak relatif itu contohnya kira-kira apa? Contoh, seseorang bergerak dari lemari ke meja. Seperti yang tadi saya kasih contoh kan? Seseorang bergerak dari lemari ke meja. Seperti yang tadi. Sebentar. Terus yang kedua, contohnya seseorang naik kereta dari stasiun Hsinchu ke stasiun Taipei. Nah, kayak tadi yang saya kasih contoh, atau dari Taipei ke Hsinchu sama aja, tergantung titik acuannya kan. Nah, yang kedua ini berbeda. Dia gerak semu. Yang dimaksud gerak semu ini contohnya kayak gini. Saat naik kereta api, seolah-olah pohon dan bangunan bergerak menjauhi kita. Pernah nggak ketika mbak atau mas-mas naik kereta atau naik THSR, saat kita berada di dalam THSR atau berada di dalam kereta, kita kita kan melihat ke arah luar. Di situ kan ada bangunan, ada pohon-pohon. Kita lihat seolah-olah kalau kita diam gitu kan, seolah-olah bangunan yang tadi kita lewati itu menjauh kan. Nah, itu yang dimaksud gerak semu. Tapi sebenarnya kan enggak. Kita yang menjauh dari bangunan, bukan bangunan atau pohonnya yang menjauh kan. Itu namanya gerak semu. Contoh kedua, kejadian siang dan malam. Kenapa kalau kejadian siang dan malam kira-kira? Saya mau tanya dulu, matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari sih?
Kira-kira yang benar yang mana? Matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Nah, nah, yang benar itu kan eh, bumi mengelilingi matahari, bumi dan planet lainnya yang mengelilingi matahari kan. Tapi jika kita lihat di kejadian siang dan malam, matahari bergerak dari mana ya? Dari timur ke barat. Nah, kalau kita pikir itu secara apa? Kita lihat secara semu itu sepertinya kalau kita kan berada di bumi, titik acuan kita kan bumi. Titik acuan kita bumi, kita berdiri di bumi. Kita lihat matahari. Seolah-olah matahari yang bergerak kan? Seolah-olah yang bergerak itu bukan bumi, tapi seolah-olah mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi, padahal enggak kan. Nah, itulah yang dimaksud gerak relatif yang dan gerak semu. Bisa dimengerti? Kalau saya terlalu cepat bilangnya, atau kalau ada pertanyaan mungkin saya lanjutkan ya. Nah, berarti bumi yang bergerak gitu kak? Ya, bumilah yang bergerak. Bumi dan planet lainnya yang bergerak itu kan dipelajari kan di geografi kan. Bumi dan planet Nah, jadi gerak lurus itu gini. Jadi arti dari gerak lurus sebelumnya sebenarnya itu gini. Gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Jelas ya? Gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Saya lanjutkan. Kita sekarang belajar tentang kita sekarang di gerak lurus tuh kita belajar tentang jarak dan perpindahan. Saya baca ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Mbak sambil baca ya, jangan ngobrol sendiri. Saya sambil baca ya, soalnya waktunya sebentar juga. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar, besaran yang memiliki nilai. Dengan demikian, jarak yang ditempuh tidak tergantung pada arah. Kalau perpindahan itu adalah perubahan suatu benda selang waktu tertentu yang diukur dari kedudukan awal. Perpindahan bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir saja, tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan termasuk besaran vektor, memiliki arah dan nilai. Nah, jadi yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sebenarnya. Itu kalau saya kasih tadi kesimpulannya, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda sesungguhnya gitu. Beda dengan perpindahan itu hanya diukur dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Saya punya gambar di sini contohnya ya. Nah, kita lihat di gambar ini kelihatan kan. Nah, jika mobil dari jalan apa ya ini, jalan Pajajaran titik A ini, dia mau ke titik B, kelihatan kan. Nah, dia tidak bisa langsung lurus gitu, dia harus melewati jalan yang biru ini, jalan Pajajaran, terus melewati jalur yang biru itu. Nah, yang dinamakan jarak itulah yang biru. Dari titik A dia harus ke jalan yang menggok dulu. Itulah yang dinamakan jarak sesungguhnya yang ditempuh. Mungkin karena nggak bisa ya, mungkin nggak bisa langsung nyebrang ke B, dia harus lewat ke jalan yang berbelok-belok dulu baru nyampe ke B. Itulah yang dinamakan jarak itu lintasan yang ditempuh
lintasan yang ditempuh oleh ini benda tadi. Nah, kalau perpindahan kira-kira yang mana? Perpindahan itu yang garis hitam ya, karena sudah jelas tadi kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Saya tadi juga sudah bilang panjang lintasan sebenarnya yang ditempuh, berarti kan yang jarak itu berarti yang garis biru, ungu atau biru ya, garis yang itu. Sedangkan perpindahan itu diukur dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Jadi dia ditarik lurus dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Jelas kan? Jelas antara perbedaan jarak dan perpindahan? Saya lanjutkan ya. Nah, ini di sini ada contoh. Di sini ada Boy dan ada Jono. Nah, Jono di sini, Boy dan Jono dia bergerak menuju titik A. Boy itu titik C, sedangkan Jono berada di titik B. Kedua-duanya juga bergerak ke titik A. Nah, sekarang kita lihat Boy. Berarti kalau Boy bergerak ke titik A, berarti jaraknya Boy berapa kira-kira? Jarak itu jarak yang tempuh sebenarnya. Berarti kita lihat ya. Kita hitung. 1 2 3 4 5. Jadi jarak yang ditempuh Boy dari C ke A berarti berapa? Berapa teman-teman? Nah, 5. Sekarang kalau Jono kira-kira berapa? Jono 3 apa 4? Coba dihitung lagi. Jono tuh dari B ke A ya. Bukan dilihat titiknya ya. Jarak sama ini berapa berarti? 1 2 3. Berarti Jono berapa? 3. Ya, nggak apa-apa. Ya, 3 ya. Nah, berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu kan tadi sudah dijelaskan kalau itu hanya dihitung dari titik awal dan titik akhir. Cara mencari perpindahan itu caranya titik mula-mula dikurangi titik titik akhir. Salah. Sebentar. Nah, jadi gimana kira-kira menghitungnya? Tahu nggak? Cara menghitung perpindahan itu adalah titik mula-mula dikurangi titik akhir. Titik semulanya berapa? Kita lihat Boy. Boy itu berada di min 4 kan? Boy itu berada di min 4. Berarti min 4 dikurangi ya kan? Titik akhirnya berapa? 1. Nah, ini belajar matematika nih. Gimana caranya? Min 4 kurangi min 1 berarti berapa hasilnya? Oh, ya. Min 4 kurangi 1, maaf. Min 4 kurangi 1. Ya, benar, min 5. Sudah bisa kan di matematika kan ya? Gimana kalau yang kedua? Kalau Jono, berarti Jono berapa? Jono titik mula-mulanya berada di titik berapa? 4 kan? Berarti 4 min 1 sama dengan berapa? 4 min 1 3. Nah, itu bisa kan? Oke, gitu.
salah satu contoh untuk menghitung jarak dan menghitung perpindahan. Oke, saya lanjutkan ya. Udah jelas kan? Ya. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini juga ada di gerak lurus tuh juga kita belajar selain jarak dan perpindahan, kita juga akan belajar tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Saya baca, kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu menyatakan seberapa jauh benda berpindah dalam selang waktu tertentu. Kelajuan tidak bergantung pada arah karena termasuk besaran skala. Sekarang kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan benda tiap satuan waktu untuk menyatakan besar nilai seberapa cepat sebuah benda bergerak dan kemana arahnya. Atau, kecepatan termasuk besaran vektor. Sekarang percepatan. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu itulah yang dinamakan percepatan. Setiap benda yang kecepatannya berubah, bertambah atau berkurang dikatakan mengalami percepatan. Kita lihat di garis-garis contoh di bawahnya. Kita ada titik A, titik B, dan titik C. Kita lihat kelajuan. Apa sih yang dimaksud kelajuan? Jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jaraknya, jarak yang ditempuh sebenarnya. Berarti dari A ke B dia memerlukan jarak dari A ke B itu 3, anggap aja 3 meter ya, anggap aja A ke B berarti jaraknya 3 meter. Begitu juga dengan B ke C, jaraknya itu 7. Nah, 3 dan 7 jarak dari A ke B, B ke C itulah yang dinamakan kelajuan. A ke B jaraknya 3 meter, itulah yang dinamakan kelajuan. Ya kan, di atas kan sudah jelas kalau kelajuan itulah jarak yang ditempuh. Nah, sekarang kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan benda. Nah, kita kan sama kan tadi kan kita belajar juga kan jarak perpindahan. Kalau kecepatan itu dia ngitungnya dari titik awal dan titik akhirnya. Kita kan bergerak dari A ke C sebenarnya, tapi dia melewati B dulu dan ke C. 3 meter dan 7 meter itu kelajuannya. Nah, kalau kita ngitung kecepatan itu dia dihitung dari titik A langsung ke titik C, itulah kecepatan. Dari titik awal A ke titik C seperti garis yang ini, garis yang berwarna coklat ini, inilah kecepatan. Dia dihitung di titik awal dan titik akhir kan. Nah, berbeda lagi dengan percepatan. Nah, kita lihat kan kita dari A ke C kan. Nah, sebelum ke C itu kita mandek di B. Kita lihat jaraknya antara A, B dan C. Di situ jarak dan mungkin kecepatannya juga berubah kan. Gini mungkin apa ya istilahnya, saat kita A ke B tuh jaraknya kan lebih sempit, kecepatan yang diperlukan itu lebih mungkin lebih bisa jadi lebih pelan. Nah, saat dari B ke C karena dia jaraknya lebih besar, jadi mungkin dia membutuhkan kecepatan yang lebih. Nah, karena di sini dia berbeda kecepatannya antara A, B dan C, maka itulah yang dinamakan percepatan. Nah, artikan antara kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sebelum saya lanjutkan, kalau kelajuan itu jaraknya, kalau kecepatan itu perpindahan. Itulah maksudnya kalau kita bisa istilahnya belajar gampangnya, kelajuan itu sama dengan jarak, kecepatan itu sama dengan perpindahan, kalau percepatan itu karena kecepatannya berbeda jadi dinamakan percepatan gitu. Ngerti kan?
Ngerti? Do you understand? Gimana? Ya, kecepatan atau gimana? Enggak ya? Oke, nah di dalam gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan, ada juga gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama saya kasih tahu ya, gerak lurus beraturan atau bisa disingkat GLB. Gerak lurus beraturan. Benda yang bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap disebut benda bergerak lurus beraturan. Dalam waktu yang sama menempuh jarak yang sama. Kita lihat ya. Kita lihat di contoh gambar di bawahnya. Di sini anggap aja ini mobil mainan ya. Dia berjalan dengan ini satuan di atasnya ini 2, 4, 6, 8, 10 ini satuan waktu. Kalau yang di bawahnya ini satuannya kecepatannya ya. Jadi kita lihat lagi di atasnya. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang dalam waktu yang sama kecepatannya tetap. Jadi gini, kita lihat di sini. Setiap 2 ke 4 itu kan berarti selangnya kan 2 menit sampai 4 menit, itu berarti kan jenjangnya atau jaraknya itu berapa ya? Istilahnya gini. Saya gampang aja gini. Setiap 2 menit dia berjalan, setiap 2 menit kecepatannya itu 20. Jadi 2 menit selanjutnya dia tetap 20. Jadi kalau 2 menit pertama dia 20, 2 menit kedua jadi totalnya 40. 2 menit selanjutnya dia jadi 60 gitu. Ngerti kan? Nah, itulah gerak lurus beraturan. Umumnya gini, contohnya gini, saya naik sepeda motor, terus dalam 2 menit pertama saya ngegasnya, anggap aja saya gas ya, terus saya nggak tambahin, nggak saya kurangin kekuatan gasnya, itu tetap. Nah, itu yang dinamakan gerak lurus beraturan. Kecepatannya itu tetap dalam waktu 2 menit pertama tetap, nggak banter, nggak pelan, nggak banter gitu, pokoknya tetap. Itulah gerak lurus beraturan ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika benda bergerak lurus beraturan, maka jarak yang ditempuh benda sebanding dengan waktu tempuhnya. Jadi tetap waktunya itu sebanding, tinggal kelipatannya gitu kan. Ciri-ciri gerak lurus beraturan itu lintasannya garis lurus, kecepatannya tetap, dan percepatannya 0. Sudah jelas ya? Saya lanjutkan ke gerak lurus berubah beraturan. Bedanya dengan tadi, benda yang bergerak lurus namun kecepatannya berubah-ubah, dipercepat dan diperlambat. Nah, saya ambil contoh dulu ya. Saya ambil contoh yang gampangnya gini. Contohnya saya naik motor. Nah, saya naik motor, saya hidupin motor saya. Kemudian di menit pertama saya pelan-pelan. Terus tiba-tiba saya pengen kencengin, saya tarik gas kenceng. Tiba-tiba di depan ada mobil, saya turunin gas saya pelanin. Nah, itulah yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan tuh ada 2. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan diperlambat. Contohnya ketika tadi saya naik sepeda motor, ketika tadi saya ngegas sepeda motor saya, itulah yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Tapi ketika saya ngurangin kecepatan saya karena di depan ada halangan, nah itu yang dinamakan gerak lurus beraturan diperlambat. Itu juga terjadi ketika mobil masuk tol.
naik ke tol kan dia mengurangi kan, awal-awal dia ini banter, terus karena masuk tol dia ngurangi. Itu juga di pesawat terbang. Pesawat terbang kan beda kan, waktu take off sama landing dia beda. Waktu take off dia kecepatannya tinggi, itulah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Tapi ketika pesawat landing, nah itu saatnya adalah gerak lurus beraturan diperlambat. Landing itu kan pelan-pelan kan. Nah, ciri-cirinya perpindahan tiap selang waktu berubah secara beraturan. Kecepatannya berubah beraturan, percepatannya tetap. Nah, kan kecepatannya berubah tadi kan, dipercepat, diperlambat, dipercepat, diperlambat. Ada banyak lagi sebenarnya. Di situ bisa dibaca sendiri. Misal kita mengendarai mobil yang melaju pada lintasan lurus, kemudian menekan gas, maka mobil akan bergerak semakin cepat. Sebaliknya, jika mobil direm, mobil akan bergerak semakin lambat, maka mobil dikatakan bergerak lurus berubah beraturan. Yang terakhir, aduh waktunya ini ya pas sekali. Yang terakhir ini gerak vertikal. Gerak vertikal itu gerak lurus secara vertikal. Gerak lurus vertikal itu ada dua, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Saya ini aja ya, saya kasih penjelasan yang pendek aja. Gerak jatuh bebas, kita ambil contoh, kita ketika ada buah mangga umpamanya, buah mangga yang matang, dia jatuh ke bawah, seret, gerak lurus, jatuh bebas. Dia geraknya, ya kan, ketika buah mangga jatuh dari atas ke bawah, kecepatan awalnya itu 0, tapi apel bergerak. Nah, dia bergerak lurus dengan dipengaruhi gravitasi. Dia geraknya lurus dan dipercepat. Dia inilah, sampean tahu kan kalau gravitasi itu mempercepat ini kan, suatu benda yang jatuh dari atas ke bawah. Kalau apel dia jatuh dari atas, dia jatuhnya awal-awal kecepatannya 0, tapi karena ditarik daya gravitasi bumi, maka dia semakin cepat jatuhnya. Itulah yang dinamakan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu dipengaruhi gravitasi. Berbeda dengan yang satunya, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, dicontoh di situ ada seseorang anak kan melemparkan balon ke tegak lurus ke atas, ke langit. Dia lemparin balon ke atas. Nah, kecepatannya berbeda dengan apel yang jatuh ke bawah karena dia melawan gerak gravitasi. Jadi intinya gini, kalau yang gerak jatuh ke bawah itu dia, kita hubungkan dengan tadi gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Dialah salah contohnya juga gerak jatuh bebas. Tapi kalau yang anak-anak yang melempar itu ke atas, melempar bola, itu termasuk gerak berubah beraturan diperlambat. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Saya pengen cakap-cakap banyak, bertanya jawab sama teman-teman, tapi karena waktunya cuma 45 menit. Kalau teman-teman merasa ada yang kurang jelas, teman-teman bisa inbox saya, bisa tanya saya langsung, nggak ngertinya di mana teman-teman, cukup mengerti atau gimana. Nanti insya Allah saya upload ya di YouTube, bisa dibuat ya, insya Allah saya share di YouTube ya, insya Allah ditunggu. Nah bener, jadi yang intinya yang jatuh ke bawah itu lebih cepat, dan gerak vertikal ke atas lebih lambat. Nah karena dipengaruhi gravitasi. Benar ya, alhamdulillah udah ini ya. Mohon maaf waktunya memang ini terbatas. Dan ini juga ya istilahnya, nanti kan selain kelas fisik kita punya
seperti PDF atau YouTube yang saya share nanti mbak-mbak sama mas-mas juga bisa belajar lebih dari situ selain dari yang saya sampaikan. Kalau misalnya bola yang dilempar ke atas, apakah bisa disebut gerak vertikal ke atas? Iya, kita coba aja. Kita coba bola. Kalau nggak percaya, coba aja ya Mbak. Coba Anda di lantai 2. Anda jatuhkan bola. Anda hitung waktunya. Dari atas, jarak dari atas turun jatuh ke bawah itu, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bawah itu lebih cepat daripada gerak yang kita lempar bola ke atas, karena itu melawan gravitasi. Ya, mungkin oke. Mungkin sekian dulu ya kelasnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.